Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna min ahli al-ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika salihin. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah pada malam yang berbahagianya yang kan nampakkan, yang kan berikan bertanya rahmat dan nikmatnya yang sangat raya. Bahkan sebahagian manusia lihat dua kenikmat yang kegebinya, yaitu nikmat kekosongan wate yang negara Allah yang pertama, kemudian nikmat yang kedua, wate yang kekosongnya tak pergunakan untuk ta'ibadah kepada Allah. Salah satu daripada ibadah, ritual ibadah yang dilakukan yaitu dengan tahdirinya majelis-majelis yang diakui oleh Rasulullah SAW, yang salah satunya adalah majelis yang dibacakan dalam majelis tersebut sirahnya Rasulullah, dan majelis-majelis yang dalam majelis tersebut dibacakan ilmu Allah. Jadi alhamdulillah pada malam yang berbahagia danyo yang kada langkah keenam, baik yang naik dalam atau yang kedua yang mungkin handal untuk kita dalam, alhamdulillah termasuk daripada hamba Allah yang mensyukuri daripada nikmat dua buah tersebut, yaitu nikmat kekosongan wate yang lebih dari Allah, dan yang kedua nikmat kosongnya yang tak pergunakan untuk ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu sebab daripada asbab-asbabnya tanyo-nyo ketetamang dalam syurga Allah, dan menjadi salah satu sebab daripada asbab-asbab kita nyonyo menjadi hamba Allah yang Allah cintai, dan menjadi satu sebab daripada sebab-sebab yang Rasul kita bangga-banggakan. Kemudian sholawat wassalam mari sama-sama kita hadiahkan apa yang kita baca atau menyegolok kita baca. Sholawat wassalam sama-sama kita niatkan, sama-sama kita ta'zimkan, kita kirim ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kan bayang, yang kan dinyatakan, yang kan berbeda mana yang benar, mana yang salah, yang kan ubah umat dari alam kebodohan, yang mana di alam tersebut tanyo ngelimu mungkin masih sama dalam pandangan Allah, tapi dengan lahirnya Rasulullah kita nyonyo kahi beda ngelimu dan kahi beda dengan binatang-binatang yang lain. Kemudian sholawat wassalam juga kepada keluarga Rasulullah SAW dan juga kepada para sahabat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh mereka lah yang telah meneruskan perjuangan Rasulullah, yang kan berjuang agama yang kan tinggal dari Rasulullah, dengan sebab beliaulah juga tanyo yang hidup di akhir zamannya masih terarah, mungkin dengan hana berteorinya tanyonyo mandang melanglang. Kemudian ta'zim wal ikraman Ridwan pertama sekali kepada Presiden tim
ketua tim, ketua tim atau presiden community tim gitu nah. Bapak Sohimi. Kemudian takdim wali keraman pula kepada segenap lapisan yang bergabung dalam tim. Kemudian yang paling istimewa yaitu kepada guru runron bersama, yaitu Tunku Haji Abdul Razak LC. Alhamdulillah dengan beliau di Jakarta Utaranya, dengan beliau di daerah Jakarta Utaranya, alhamdulillah tanyonyo mantap dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang paling istimewa dan teristimewa takdim wal ikram mandun kepada seluruh jamaah majelis yang luangkan wadai ya, yang susah payah dari tempat untuk berangkat ke nau dari Jioh mungkin buno yang nudingan dari Ciledug juga kemudian dari Samenan mana Jioh lah untuk gak hadiri majelisnya. Barangkali urang ide ganggap longnya hayat mungkin kan, sehingga dari Jioh dikorbankan wadai untuk ujak kenau. Sebenarnya hana long di urung biasa-biasa mantap nyo long mantap kata kejut long jak kenau sayang hana long pun lagi nyo kejadian. Kemudian wadai nepegah le presiden tim dan le protokol bahwa longnya jauh-jauh dari Aceh sang pandangan kan pendakwah kerakat. Sangsa lagi Ustaz Abu Somad gejak wace kenjiu perjuangan nyolon ke nyo berarti singgah karena di priuknyo sebahagian taulan yang dari kampung maka lempiuh baunya dan gemohon untuk giyu sunubeut seala kada bahkan ketua ahli ketua tim giyu sunubeut gejok berkat Pak Lu alih Pak berkat wallahu a'lam. Rupaji dro keno saya mau grade dong kakan lagi kejadian berarti lu punya bahasa jino kai prank lu kai prank kan biasa punya perteba prank hai gedasya nyo aku so prank kok ji bega tempat tasung buat lagi biasa dua bak tanah ikut menang nonton karena punya model menang ada spanduk raya lagi nyo hanal untuk buat itu nyo kalau prank berarti lu handang pernah lagi nyo. Jadi untuk long pidato di depan masyarakat yang ramai, apalagi tempat keistimewa nyo belum pernah mungkin ino baru pun. Jadi mau tidak mau nyo harus terpegat karena tempat cukup laga kagak pegat. Dan yang kedua urung jak jauh sayang dah. Urung jak jauh sayang dah. Karena kampipe ada tempat kampipe bahwa longnya penceramah di Tanjung Priuk, maka untuk tak senang urang jio maka akan sampaikan BB yang bisa lu paham dan BB bisa yang kalian belajar dan yang kana ilmu. Kemudian untuk lebih dan kurang atau kurang dan lebih, kemudian atau ada salah dalam ucapan atau ada salah dalam pengeriwayatan nyu nagure kita nyontek yang bodoh yaitu Tunku Haji Abdul Razak. Karena beliau mungkin lebih mendalami dan lebih mengerti dengan keadaan orang yang di Tanjung Priok. Sesuai dengan tema bahwa memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi daripada makna memperingati, sebenarnya makna memperingati itu hanya sebatas pada membaca riwayat-riwayat Rasulullah. Jadi kalau tak artikan makna memperingati yaitu ya cerita Rasulullah di atas panggung, itu bukan makna memperingati. Lebih dari itu makna daripada memperingati. Jadi seorang khatib atau sira urang penceramah watai ke makna ke memperingati, dibalik daripada memperingati nyosi urang yang dengar harus diamati, harus diamalkan.
Itu makna memperingati, bukan makna memperingati sebatas ya apakah Rasulullahnya adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah. Rasulullahnya adalah seorang rasul yang hidup di akhir zaman, kan yang boleh pegang makna daripada makna memperingati. Jadi makna memperingati itu seorang khatib gepegah riwayat-riwayat Rasulullah, kemudian gepegah seri toladan yang pada Rasulullah, kemudian terhadap orang yang dengar harus diamalkan putra yang kagak sampaikan di seorang penceramah atau di seorang khatib. Maka beranjak daripada makna memperingati tersebut, Long sendiri merasa malu dengan Rasulullah di saat Long ceritakan kejadian Rasulullah. Bahkan karena lihat sunnah-sunnah Rasulullah yang matang Long tinggal, dan lihat yaitu uswatun hasanah yang nampak Rasulullah masih Long abaikan. Jadi banyak cerita Rasulullah yang ceritanya mungkin hanya sekilas, cuma tapgah Rasulullahnya adalah seorang nabi, kemudian ibunya adalah Aminah, kemudian ayahnya adalah Abdullah, dan kemudian beliau lahir di Mekah, kemudian diwafatkan di Madinah. Itu sekilas cerita daripada Rasulullah. Tapi membahas memperingati seri toladan Rasulullah nyo makna lebih luas, yaitu kiban keadaan Rasulullah masa nemude, kiban Rasulullah ni muamalah, ni kerjasama atau ni puput-put seorang manusia, kiban Rasulullah berubudiah kepada Allah dalam pura-pura, kiban Rasulullah ni kerjakan perintah Allah dalam pura ke siuro. Nyan makna memperingati. Jadi menyenyan makna sebenarnya Long sendirinya sangat malai untuk Long sampaikan bak orang ron. Bahkan merasa malai karena sunnah Rasulullahnya kan lagi yang dibayang, bukan seperti yang tabayang. Jino sunnah yang paling mudah, siwak Rasulullah selalu bersiwak fi kulli halin. Nah idanya hana kan? Hana itu hal yang paling mudah. Long sendiri yang keh kan siwak tapi rukuk. Long sendiri yang keh long kan siwak, tapi yang keh long adalah rukuk dan hafi. Jadi untuk menceritakan uswatun hasanatun daripada Rasulullah nyo bagi long agak berat. Yang pertama malelung dengan Rasulullah, yang kedua pertanggungjawaban long di hadapan Allah sangat rayu sehingga di akhirat. Karena sesuai dengan ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la taquluna lima la taf'al. Jadi semua manusianya pegah baik muka pegah, tapi wandai pegah baik buat wandai pegah baik jadi menyedar ceritakan sunnah Rasulullah ba urang dron wandai long pegah, sedangkan long sendiri ti wandai long rukuk lamke. Yang pertama long malai dengan Allah, yang kedua long malai dengan Rasulullah, yang ketiga dengan urang dron malai. Di pandu pegah sunnah Rasulullah, tapi hindra gemantang ke abaikan sunnah. Dan yang kedua, bahkan halong jid pegah masalah uswatul hasanah lantaran Rasulullah watani Isra Mi'raj nepe. Isra maknanya pergi daripada Masjidil Aqsa, daripada subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil aqsa minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi geba Rasulullah mana Isra, geba Rasulullah daripada Masjidil Haram geme Masjidil Aqsa. Kemudian dari makna Mi'raj gebe Rasulullah daripada Masjidil Aqsa yaitu kedeh ulangit. Di saat Rasulullah naik ulangit, singkat pantau. Le Rasulullah ditanya mbak malaikat Jibril ne pelemah neraka di durnya. Di Rasulullah ne pelemah neraka ba Rasulullah li malaikat Jibril, kemudian li Rasulullah negala dalam neraka na urang yang gekoh-koh lidah, na urang yang gekoh-koh lidah. Ditanya li Rasulullah ba malaikat Jibril, ya malaikat pakan urangnya gekoh lidah ya Allah. Jawaban daripada malaikat Jibril adalah urungnya gekoh lidah oleh Allah Subhanahu wa taala karena urungnya dalam dunia cuma jago berbicara tapi tak sanggup untuk beramal pu yang kagak pegah.
Nyan dari dua boh nyan ke lun agak Himalaya. Bukan berarti getok di sinan makna hajat tapi dah tahu yang ramai ke nya dah salah paham. Nyo persepsi pribadi lung tuan. Pribadi lung tuan nyo male lung dengan Rasulullah dan male lung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti makna baik pikiran tu si raurung wate gena pegah bah. Menyehana gamai ke drawaga nyo kahanjil le pegah bah kan. Ya, kan yang makna. Nyo kado lah murung rak-rak dah ada bahan kan. Anak pun tu kaji tak ada jawing tu. Pendai binai tadi. Jadi ringkasan buno dari kesimpulan haba buno kan makna berarti dakwahnya harus ditutup di saat haid gamai dengan pu yang gepegang. Kan makna hanajik dia tak semua berat punya haid damai kan nyan makna. Dibancit makna ci benar lamate le hidro urang yang pegah banyu walaupun haid bekerja benar lamate untuk bekerja walau haid kan makna baik sampai dia pegah bah kali di mana lagi dengan bude tanpa ingin roh untuk dilakukan nyan yang hanjir yang jid walaupun hana tak amai wade tak pegah pu yang tak pegah tapi na keinginan hati untuk tamu amai walaupun haid atau bahasa urang gino wate tapi ingat urang salah makna ji memang long urang salah gata be makna wate kupingan gata bukan berarti longnya urang ken tapi maknanya adalah dro kebele jatuh dalam kesalahan yang sama yang pernah long melakukan yang jauh urang tapakat urang jak semayang tapakat urang jak beut tapakat jak urang puasa tapakat jak urang boh jaga menyaikun rau ke jaman menjaga dan bodoh ke semayang dah nyan makna ji meno nak kena jawab putra jawab nyolong kuyukah bakbukan bukan berarti long urungga tapi long hana perleka saudara seiman seagama dengan long jatuh dalam keadaan kesalahan yang sama ya maka untuk mencerita sejarah Rasulullah yang pertama minim pengalaman karena kan pendakwah lagi haba bunuh longnya kan pendakwah urung beut sit lagi urung dro ne man malamnya kahi spesial baju karena lembut itu urung dro ne maka tema yang lo asungkan bak malamnya adalah mempererat ukhuwah Islamiyah mempererat ukhuwah Islamiyah. Jadi jalan untuk tak perkuatkan ukhuwah Islamiyah nyo salah satu ji adalah na rutinitas lagi yang model lagi nyo na memperingati maulid dan menjadi juga kepada silaturahmi antar sesama kemudian acara pengajian nyo nabut itu nah alhamdulillah nabut nabut keadakan dalam seminggu sekali atau dalam seminggu 2 kali yang juga ke ajang memperkuatkan ukhuwah Islamiyah apalagi danyonyo udek lamaran tau apalagi danyonyo udek lamaran tau kadang-kadang rumah ino thabo kude 3 kilo tu baru merumpuk syarat thabo tu jangankan untuk dalam dua dalam si malam siga kadang dalam si bulan siga hana ada demang 2 jangankan si bulan kadang-kadang mesti 3 hana merumpuk lagi nya tapi dengan rutinitas yang model lagi nya maulid pengajian alhamdulillah kita nyonyo mesapat bersama-sama hana bud yang model lagi nyo hana maulid yang model lagi nyo
mungkin tanya untuk tamaturi dengan syara saudara, sanak saudara, nyu jarum untuk tamarumpa. Jangankan siuro kadang-kadang masih minggu hana. Jangankan sehingga minggu kadang-kadang mau bulan-bulan hana tamarumpa dengan syara. Tapi kena gepegat pengajian yang model lagi nyorupa di sini. Nagu pegat Maulid Akbar yang model lagi di sini. Alhamdulillah Allah pertemukan kembali kita bersama. Jadi enna ijih hidup ukhuwah Islamiyah. Enna efek adanya ukhuwah Islamiyah. Yang pertama merujuk pada kata salah satu ulama yang soleh. Beliau berpesan, yaitu dengan kata bijaknya, al-ittihadu asasun najah. Jadi persatuan ini adalah asalnya satu kesuksesan. Jadi kompaknya adanya ukhuwah Islamiyah yang merupakan satu induk menuju kesuksesan. Tampaknya persatuan nyo tanyo han maju nepate cina tanya mbak urung yang tak sukses gonyan sukses merintis dari buah minimal daripada persatuan ngelso persatuan menyedro kesidro bersatuan berarti dengan hati kerja dengan keinginan hati itu maknanya persatuan dengan hati menyebabkan karena promo katanya mbaknya bahkan roda sukses nyo juga karena ada persatuan dengan guru. Kemudian menyebabnya na keluarga wadana yang pakan roh dan sukses nyo juga karena na persatuan antar keluarga. Apalagi tanyo yang rantau lagi nyo beta harap kesuksesan na apabila persatuan tanyo nyo mantang hancur. Di saat na urung yang ingin pegat sabo rutinitas lagi maulud menyehana persatuan tetap na urung cong panenanya peng dino nyanawak pegat kamu nyan yang cok peng kamu tahu nyan cikana urung cong bahkan karena mangat terjadinya maulud. Di saat hana terjadinya maulud berarti kita nyonyong kata tempuh satu jalan gagal daripada lunya jalan gagal. Maka kembalilah pada kata salah satu orang saleh dulu, yaitu al-ittihadu asasun najah. Asalnya kesuksesan itu yaitu dengannya ada kompak atau adanya persatuan. Apalagi tanya lagi lembaga jauh-jauh. Kadang-kadang nyo ke Aceh Utara Manteng, na Aceh Pidian, na Banda Aceh dan na Aceh-Aceh yang lain. Tapi alhamdulillah dengan nada budak acara yang lagi nyo kita nyo bisa menjalin ukhuwah. Kita nyo bisa interaksi antar sesama. Kita pedah haba, kita mucakrawala. Jika tanya-tanya tiban keadaan saudara-saudara. Mereka nak pegang long tunggu. Tapi jika cipandang long pegang apa melalui HP itu belum sempurna. Pakat yang sama lagi banyak surah tak ngan HP surah ngan HP makanan mangan pa HP telewat kita panjang hancur kan. Tapi punya makanan yang dihidup je dapat je. Ukhuwah Islamiyah yang terjalin melalui HP. Na asyik na menyenangkan hana. Tapi punya ukhuwah Islamiyah yang bertatap muka langsung nyo lebih indah. Nyo jalan untuk na laginya otomatis harusnya persatuan. Dengan na persatuan nyo hal-hal yang dapat ke maupun mantang yang terencanakan alhamdulillah Allah beri sukses ya. Kemudian persatuan kebiasaan orang Aceh depan mantang gedung
Nyo jalan jih adalah dengan bebegat pengajian biasa jih. Nah biasa le urung ajar dimanapun nedua dan empat manteng menetap nyo pengajian sabi-sabi nan ada nada adakah lung sangat salut urung Aceh. Nah salut urung Aceh bahkan itu kah di Aceh di Aceh ho yang aja atau nama na urung Aceh nyo urung nyo pengajian tetap udik bahkan na tungku duinan dro tungku dro hana suah perle tak undang tungku dari Aceh. Lung sangat berbangga dan bersyukur alhamdulillah urung Aceh tanya walaupun hidup di dalam perantauan hidup dalam nanggro yang bahkan otak agama keancur tapi alhamdulillah urung Aceh mentang bahu membahu untuk memperkuatkan agama atau untuk gume tradisi yang naik di kampung gume kedong nangro. Lung sangat bersyukur modelnya. Kemudian setiap jamaah Aceh kuno na gebegat pengajian. Nah gebegat pengajian. Yang hoyang tanya pengajiannya tetap nah. Bener-bener pengajian yang tak begatnya atau yang keadakan ditunggu. Nyo pengajiannya adalah hal yang sangat indah daripada Allah. Di balik daripada persatuan yang terjadi di sana pengajian, nyo pengajiannya juga bernilai ibadah di sisi Allah. Salah satu membaca dalam sebuah hadis dalam kitab Fawaidul Makiyah. Dalam kitab Fawaidul Makiyah ini nanti ceritakan tentang masalah kelebihan ilmu dan terhadiri majelis ilmu. Salah satu hadis yang dikutip adalah inna minad dunubi dunuban la yukaffiruha al-hajju wassalatu wasiyamu wal jihadu illa bi talabil ilmi. Nah dosa-dosa di mata Tuhan yang dosanya nang sampai Allah. Ada takli buraya-raya takli, ada kasumahyang meriba-riba boh rakaat kasumahyang, ada tai haji meriba-riba tuh tai haji, ada tak puasa muton-muton je puasa. Dosa di sisi Allah na dosa yang hancur ke ampun, melainkan merujud ke ampun dosa tersebut yaitu dengan tahadiri majelis ilmiah. Jadi tak dipikir waktu berbuat na pengajian niat lama deh untuk ia ikut persatuan manteng yang nyetok karena dibalik daripada persatuan yang dijalinkan melalui pengajian sangat lu rahasia Allah yang menitipkan di sini. Salah satu yang lagi benar. Nah dosa yang kamu tulis bak buku malaikat yang dosanya hae tampuh negeri iba Allah jula malam beraya negeri nu puasa meriba-riba nu puasa hantam pernah nu buka bijut atau nu puasa mumpun nu puasa nu semayang meriba-riba rakaat nu semayang nu berjihad bahkan berjihad pun hapus dosanya tapi yang sungkang sampuji adalah dengan cara menghadiri majelis ilmu majelis ilmi. Jadi alhamdulillah lalu majelis yang na di Tanjung Priok nyo tupno rame puat debut na di no tu rasa dijawab jujur mu rasa gajo dari tungku rasa nah kerja di no rasa karab di no yang menyakarap dino bahasa haji sama timbangan haji ngadakeun ba urang Aceh libi bolimeng 2 bo. Dan kan bolimeng libi bolimeng 2 bo. Yang wadai gempa bolimeng kan 2 bo, sapo hijab ro nang yawina. Menyelam jilbab gekak ju ujung jilbab geboh ju kuno jilbab wo. Yang bolimeng 2 bo. Medan senyo karap dino karap dino maknanya ada lehero karap dino si. Aceh bahasa Aceh ada lehero karab sih bahasa Aceh
Jadi menyalaginya kakak tertanjutkan tentang masalah kelebihan ilmu. Maka mangat pengajiannya baik kurang daripada malamnya. Jadi minimal usahakan ke yang kapurnya. Kahae ini tarik ulang tidro dua nyodro ni bedah yang betul. Kahae nume ulang lain yang na lalu wajib bagade untuk nepakat bun. Kahae dua betul. Kahae tidro nyodro nepe betul. Tapi bunuh. Bahkan bunuh yang lagi haba bunuh. Dosa yang na bak hukum malaikat hanggi sampuh dosanya li malaikat. Ada takli beraya-raya, ada puasa menonton, daya haji beribadah, bahkan tak berjihad ke Palestina, dosanya hanggi hapus ya Allah. Tapi baru hapus yaitu dengan tahdiri majelis ilmu. Tahdiri majelis ilmu. Ya, beda tinggal ditna berokai danyo, ditna jahat danyo, ditna palu danyo, ditna mafia danyo istilah haji. Nyo majelis ilmu nyo budajang. Pakar karena nyanjut sebagai penghapus dosa yang kita lakukan. Dalam artian waten pun nyo kagak hapus dosa, pun lo nyanjut le. Nah, itu beda pikir pun nyo kagak pegah ini menyanda jabun ke apa dok? Gapo dosa yang cukup raya, yang mana dosanya hai hapo le puasa, hai hapo le haji. Tapi yang tunggu hapo cuma jabut. Kagak menyenabut malam ni dah. Malam hamil, ni malam hamil kau hapo dosa aja di malam hamil. Malam tengah pro dalam sampai bubut dalam dosa malam tengah. Tinggal lom malam hamil hukum, malam hamil hukum nabut lom tunggang hapo dah. Tunggang hapo dosa. Yang mengelaginya perkataan dan laginya mutabiat lama deh. Yang pada tubuh dan bahawa dunia ahli munafik yang akan dicap oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan digolongkan dalam ahli munafik karena mempermainkan agama. Yang mempermainkan agama hanyalah munafik. Nah, maka ulo-ulo bahasa Danau Jino adalah ulo-ulo. Maka menyatanya yang model menan maka tertanam prinsip seperti demikian dalam jiwa danyo, nyo gegolong dalam ahli munafik. Baca dong dalam kitab Tadhkiratus Sami' fi Adabil Alimi wal Muta'allim. Di sebelah nana pula diriwayatkan daripada satu hadis yang bunyi hadis dia adalah man salaka tariqan fi talib ilmi sulika bihi tariqun min turuqil jannah wa innal malaikata la tad'u janihataha li talibil ilmi li ridallah. Disebut dalam kitab Tadhkiratus Sami' adalah orang yang ia tuntut ilmu Allah nyu urungnya sama dengan kagejak dalam sabuh rel yang mana rel tersebut yang ipedok kedanyo ke dalam syurga Allah, ke dalam syurga Allah. Jadi tanyo yang kata usaha tatin jabun nyo makna jih le kitanyo berarti kata tempuh sabuh rel yang rel tersebut salah satu dari relnya menempuh ke syurga. Yang hadis Rasulullah. Jadi tanyo tatin jabun nyo sama dengan le kitanyo kataja bak sabuh jalan yang jalan tersebut ipedok kudanyo dalam syurga. Kemudian wa innal malaikata la tad'u ajnihataha. Kemudian le malaikat ke urang jabut ke buka sayap le malaikat. Le malaikat ke urang jabut tikna jiuh da jabut nya dalipun tagrak langkah rumah nyo le malaikat ka buka sayap ke urang jabut. Tapi gejabutnya semata-mata gejabut li ridallah. Gejabut untuk gak minta ilmu Allah. Gejabut kan makna mangangkat keturi dengure. Gejabut kan makna gak perlu ridra ke urang.
Gejak pun kan mangat dia selfie dengan Korea banyak makna, tapi gejak pun memang betul-betul untuk dia cari ridha Allah. Nyo le malaikat dari pun tapi dari rumah nyo sayup malaikat tak kebuka katanya. Kiban makna kebuka sayup malaikat? Nyo dalam kitab Tadhkiratus Sami' tersebut keartikan makna kebuka sayup yaitu nalebo makna. Makna yang pertama kebuka sayup malaikat adalah malaikat tunduk malu terhadap kita. Ta'zim, malaikat menghormati katanya. Yang makna gebuka sayup. Makna gebuka sayup adalah le malaikat merasa malai katanya. Merasa bangga getak katanya oleh malaikat. Pakon karena ditanyonyo yang kagak ciptakan nafsu oleh Allah tapi mantek tadimja untuk tak kunjung ilmu Allah. Mereka terheran-heran karena malaikat anak nafsu. Karena malaikatnya hana nebo nafsu. Maka mereka itu mentakdim, getakdim katanya, geperaya katanya, gebanggakan katanya. Bahkan gebanggakan manusia yang dah diciptakan nafsu sama dengan karak itading nidra bukan malaikat bak minta ridha Allah yaitu dengan cara jauh. Kemudian makna geber sayup yang selama tanya tajak abutnya nyala rahmat Allah sampai dengan sayupnya tu. Makna gekuprak sayup malaikat waktu tanya jauh dari rumah dalam majlis saja abut. Nyu makna ji adalah lu malaikat gebuka sayup geplay rahmat ke katanya selama perjalanan katanya dari rumah sampai truk ke majlis tabut hingga tahu kembali nyo rahmat Allah sabi-sabi katanya. Maka di sini dapat pahami sejauh mana pengorbanan untuk tajak abut, sejauh pula rahmat malaikat selalu berpindah ke gedanya. Maka pada majlis ilmu nyo beneja sejauh apapun, sedekat apapun nyo beneja lebih pah bijio, bahkan lebih pah bijio karena menyejio tanya mentamah jio rahmat yang gebleh oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat. Karena dari pun tatubit dari rumah untuk tajak abut nyo malaikat kagak buka sayup. Menyatakan makna gebuka sayup adalah gebleh rahmat oleh malaikat, maka menyatanya jio tabjak untuk tajak abut maka si jigoh pula tanya gebi rahmat le malaikat melalui le Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat. Jadi pek wadai jauh berajak ke sebenarnya pahala yang paling rayunya adalah turun jigoh. Kemudian makna lam gekuprak makna sayup, gebuh makna gekuprak sayup kan gebleh rahmat dan kan bertunduk malu malaikat. Tapi makna gebuka sayup malaikat adalah malaikat selalu memohon ampun, memohon keampunan terhadap hamba yang punya. Jadi dari pun tajak bulannya dari rumah sampai tu majlis ilmu kemudian tahu kembali le malaikat gekuprak sayup. Makna gekuprak sayup di sini adalah le malaikat selalu gelake ampun ba Allah Subhanahu wa taala ke urang jaga tersebut. Doa malaikat lu tanya ba urang rawa di Bandung. Nasya ada ke hang terima? Pakal karena malaikat tersebut tidak ada nafsu. Maka tanya orang doa ke Allah, semakin kurang nafsu, semakin khusyuk ke Allah, nyo doa tanya semakin mudah diterima oleh Allah. Maka pakan gayu suluk punya Aceh, na gayu khulwah aja menanya Aceh kanya. Khulwah itu sebahagian daripada membunuh nafsu. Bermunajah dengan Allah, nyo dalam khulwah paling sempurna terimakan daripada hana khulwah. Karena khulwahnya banyak tapuh tidak ada. Wadai kahan kita kalian tapuh, lihat kita nyo berarti nyo kahana nafsu. Tapi menyatanya tanah khulwah wadai rubit mesin puasanya tarik jalan makanan. Dan nyo tetap timbul nafsu kepada makanan. Tapi urung khulwahnya karena selalu dalam tempat nafsu buatnya kekuh. Maka doa urung khulwahnya lebih mudah diistijabah oleh Allah daripada urung-urung yang biasa. Apalagi dengan para malaikat. Dijawab di sini le pengarang kitab Tadhkiratus Sami. Tanyo-nyo dinna tajak ba urung saleh.
atau dina tajak ba urang malim untuk tayi berdoa tro bahagia, padahal kita lupa ngan tak hadiri majlis ilmu, malaikat jauh-jauh hari kau berdoa kedanyo gelagi ampun kedanyo gelagi hudib kedanyo bahagia. Kita kan berubah-ubah jak bataku, apalagi tunggu hiburan baju jak acung jaro balik-balik pegah bataku dan berdoa gelung hudib bahagia Allah berupa ampun dosa dun. Padahal nampak lam mepanggih yang sangat mudah untuk ampun dosa oleh Allah dan sangat mudah diterima doa oleh Allah, yaitu doa malaikat. Cuma harus tak korbankan waktu ya baju untuk tak hadiri majlis ilmi. Nah dahsyat tak hadiri majlis ilmi. Dahsyat. Jadi untuk mimi dan ayah nyoku ke bele ditinggal. Nyoku ke majlis ilmi nyo bele ditinggal. Yang kuno adalah yang pertama, poin yang pertama, nah dosa bak buku malaikat yang menulis yang dosanya terhapus kecuali dengan tajak. Ada takli rayatan, tamu doa dula-dula malam, tak puasa tuntut daya haji beri-beri dosanya hanya ampun oleh Allah kecuali dengan tajak. Yang kedua sanyo yaitu urut yang jabur nyo sama dengan jika di langkah dalam sebuah rel yang rel tersebut rel menuju surga, kan rel menuju dalam neraka. Kemudian le malaikat ke urang jabut gebet sayup le malaikat. Makna gebet sayup yang paling cocok adalah gelake ampun le malaikat ke urang yang jabut. Jadi hana pun le nak hiburan dua wajah gede. Nak minta urang bumalem betaleh ni berdoa doa ni bejek urang taleh. Ni berdoa doa ni bergepa ampun dosa oleh Allah. Hana suah sibuk lagi ya. Tapi pasyid ridha Allah untuk gepa ampun dosa nanyo melalui malaikat nyo dipedu oleh Allah, yaitu bab majlis ilmu. Bab majlis ilmu. Kemudian sambungan, nampak ya? Kemudian sambungan daripada hadis tersebut, wa innal alima kal qamari fil lailatil badri. Urang malam menyekata tem jabut kamalem dia. Baik fikir ada ke urang malam bu malam tak hana. Malam makna malamnya mengerti. Makna malam adalah mengerti. Nah, urang sebahagian gedempu hukum bagi yang sembahyang. Kita kena urang malam je, malam bab sembahyang. Sira urang gedempu bab jaket, kita kena malam je, berarti urangnya malam bab jaket. Urang drone yang kan put dari sekian tahun bab gure kita tanya bersama, nan pahami dengan satu bab, nan kaji dengan satu bab, sehingga ditempu babnya yang long hana tempu nyo drone nya matang sah-sah saja lo anggap urang malam bagi lo. Bahkan karena lambaknya long hana tempu tapi drone yang tempu walau lebab lain yang tempu yang hanya tempu le urang drone. Lagi ke sebahagian ulama ada mula ilmi ba'dil asya la yusamma jahilan. Jadi mengetahui sebahagian perkara kemudian sebahagian perkara yang lain hana terdepu nyo hanjit bangsa urangnya adalah urang jahil. Sah-sah saja tak genggonya urang malim. Cuma makna malim yang lebih sempurna. Makna malim sempurna, malim yang kana akui di Allah Subhanahu wa taala. Yo makna dalam hadis wa annal alim. Jadi punya kamu di dalam daya al alimnya le cara tahqiq. Ya, bahasa kamu le cara tahqiq. Menyatakan al alimnya mahiyah urun malik. Ana itibar farad, ana itibar kamiyah. Maka makna daripada al alim sidra urun yang ngedepu sabah bab mantang kaji takenggonya urun malik. Sidra urang malim mau banding dengan urang jahil nyo urang malim nyo kepegah kal qamari fil lailatul badri, sama lagi bulan purnama yang terbit di malam purnama, sama lagi bulan purnama yang terbit pada malam purnama. Sedangkan si jahil diumpamakan lagi bintang yang terbit dalam redu nadi hana yang kedudukan orang yang berilmu. Nyo cara mangan ilmu juga yang tu dengan cara tatim jabut. Sama dengan
Jabut yang tajak kenonyo. Pu tujuan mangat balik. Kepu malamnya mangat lonyo ya ga akui dah Allah al qamari fil ladatil badri. Mangat ga akui lonyo bagaikan bulan purnama yang keluar di bulan purnama 15-nya bulan. Kecukup penuh. Nah, yang benar nampak. Nah, kemudian sambungan daripada hadis tersebut kaslanu muta'allimu kaslanu khairun indallahi minal muta'abbidi. Urang gejak ini apa lega lah 3 minggu lega lah 3 minggu Masya Allah letak lagi Aceh ini berarti hanya anak kamu dibangga pahala hanya Allah yang sanggup ukur. Urang beajak nak buka dalam 3 minggu lega lagi tanya. Tapi kau yang 3 kejap. Nyo di pandangan Allah lebih galak ke urangnya tertimbangkan daripada orang yang beribadah 700 tahun. Tira urang beribadah merate manang piuh-piuh bet nak kejap. Nah tira urang kejap tapi kejap nah buka pengajian dalam 3 minggu lega. Ikutnya dia kejap 3 atau nak buka pengajian dalam 3 bulan ke ikutnya kadang 3 kejap. Tapi bak pandangan Allah urangnya lebih mulia tertimbangkan daripada ahli ibadah yang ibadah hana kejap pun. Bahkan mulia urang ibadah yang ibadah hana kejap rugo ibadah. Bahkan rugo ibadah karena pu yang gepubutnya hana gedung pu. Bahkan hana gedung pu ngan gara-gara hana gedep jabut. Tapi urang jabut beno walau gejabut tapi napu yang ngepuo wanda gejabut sehingga keamalkan dalam uro kesiro nyan ke atra yang keamal nyan ke yang dianggap mulia di sisi Allah. Bahkan dianggap mulia karena amalan yang kebubutnya didasari dengan ilmu pengetahuan. Sedangkan urang kuno yang ibadah bahkan hana mulia di sisi Allah karena ibadah bukan ke Allahnya ibadah seolah-olah lagi gepulau Allah Subhanahu wa taala. Orang gepulau rezeki hang temjak tuntut ilmu dan yang kedua rezeki di ibadah boleh saja jadi ibadah yang dilakukannya kan sesuai dengan ibadah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Ya. Apalagi menyajumat. Apalagi menyajumat. Allah lebih galak ke urangnya tertimbangkan daripada urang ibadat yang 7 pun. Yang berada pun dalam 3 minggu lega ke pengajian. Tapi tajak 3 kali. Nyawa tanyonya lebih tertimbangkan daripada urang yang kesemayang tahajud jula malam gepedang jamaah di pura tapi hana kejabut kadar ketanyonyo duk 70 ibadat goknya duk 70 pun ibadat goknya. Kemudian tajak belam selanjutnya hadis di sini. Nah dijawablah mujalah satu fikhi. Tamu dua dalam satu majlis. Dalam majlis tersebut membahas sebuah ilmu. Nyu lebih kegedanyo daripada orang yang ibadat Yang sambungan dalam hadis. Sambungan hadis yang terdapat dalam kitab Tadhkiratus Sami. Tajak mantang hana terdepu aku yang kepegah ligurai. Tajak mantang tak dua tak dinga wata tahu hana terdepu ada puak yang kepegah ligurai. Nyo kita nyonyo lebih tertimbangkan daripada urang yang di rumah di ibadat hana gejabut dalam jangka ibadat buatnya lebih yang kita nyo yaitu nartohun. Nah, nartohun. Maka lebih lagi haba penuh.
Karena doknya ada ibadat berturut-turut ibadat. Nyo ibadat yang ibadat dengan galam tentesa, galam tentepu yang gayua le Allah. Urang yang jabut ibadah yang puput walau sikret dua krek yang puau jabut tapi roh lampau. Tapi roh lampau. Urang jahil buno yang ibadat tapi hantam nang jabut ada pula-pula pikuitan ibadah gom nyanyo hanaruh dalam plu. Kemudian kelebihan lo dan tuntut ilmu tersebut dalam kitab Fawaidul Makiyah sambungan buno pun buno. Nah pegah di sini urang jabut nyo gebuhnan malaikat menyedih langit. Urang jabutnya berarti pak malaikat di langit gebuhnan nabi akan gebuh malaikat. Tanyo yang jabutnya nyoba pandangan malaikat yang naik di langit, dia itu adalah seorang nabi. Nyo urang yang jabut kenawa yang malamnya yang jabut nyo penduduk drone nyo pak pandangan malaikat drone nyo adalah seorang nabi. Walau dalam kawannya nangan tiada anggap nyo pun tiga yang mempukan, tapi yakinlah bahwa drone-nya di pandangan malaikat drone-nya adalah seorang nabi. Sebab urang jabutnya lagi haba buno tapu dumna nafsu de. Tapi tatem cip jabut malaikat terheran-heran. Karena malu tertutup malu kan haba jamun. Karena jamun wate keun Nabi Adam pijut ya Allah na pegat Bani Adam yang nawanya mantang imroro darah karena mereka timbul nafsu kepuna pegat Adam sehingga hawanya tare tumpo tare minta pijut ya pegat Adam. Dijawab oleh Allah lujo lebih mengerti. Maka tanyo menyetate jabut nyo malaikat merasa malaikat dengan ucapan yang pernah ucap jamun di saat diciptakan Nabi Adam. Maka urang jabut nyo apa malaikat urangnya adalah seorang nabi. Kemudian wa yutabu bi kulli kadamin raqabatan getuleh le malaikat ngelangkah yang tajam nyu langkahnya seolah-olah sabuh langkah tajam sabuh langit tapu merdeka. Sabuh langkah tajam nyu sama dengan adalah kalage tapu merdeka sabuh langit. Menyertanya yang tajakan Honda 3 putra ban Honda yang berarti sama dengan sabuh langit yang kan tapu merdeka. Tanyo yang tajakan motor nyan berarti 3 putra ban motor, maka di sini kitanya bernilai pahalanya adalah nilai sabuh langit yang tapu merdeka. Maka urung jio padi poh langkah untuk kerja kena padi poh ban motor putra, maka dinan pula le urungnya ka lupu merdeka lagi. Kemudian wabana bi kulli arkin baitul jannah. Setiap reuh yang dapat lupit pak dajak beun. Setiap tetesan reuh yang dapat lupit untuk dajak beun nya saboh tidak baru saboh rumah dipegang oleh Allah fil jannati dalam syurga. Jadi saboh tidak reuh dajak dajak beun nyu saboh rumah dipegang oleh Allah di dalam syurga. Kemudian yang terakhir orang yang jabutnya gepusapat oleh Allah Subhanahu wa taala ma'an nabiyina beserta nabi-nabi Allah dan beserta wali-wali Allah. Wali-wali Allah. Yang kenyan faedah daripada orang yang jabut. Kemudian pernah diceritakan sebuah kejadian yang terjadi di Damaskus. Damaskus Syria di kuburan Dahdah. Ini kejadian nyata.
Baik dipikir tu faedah jawabannya tang-tang lagi dunia habis-habis, lagi di akhirat habis-habis terlupa. Hana yang lagi naik hidup di dunia. Sebuah kejadian yang terjadi di Damaskus yaitu Syria. Nah, sebuah kuburan di sini namanya kuburan Dahdah. Mungkin orang yang najak Syria pasti hantua ke tempatnya. Karena di sini lame ne semiyuk para ulama dan ramai pula ne semiyuk para syuhada. Jadi sebuah kejadian di Damaskus, si dua orang meninggal dalam menuntut ilmu, ilmu Allah. Gejok gepuo romo belum meninggal, gejok gepuo romo si miyuk lagi biasa. Kemudian itu be urangnya pun luar biasa, be daripada be surga luar biasa. Jadi orang yang menghadiri dalam menta'aziyahi nyawa be itu hantam pernah gejong be yang naik dunia, hantam pernah. Sumano kemudian jak mak gonya ba ahli penggali kubur, urang kuburan. Nah, jadi urang kuburannya kena urang kubur biasa itu dalam kampung-kampung nanya urang kayak bayi ke. Nah, jak ba urang yang kubur ke. Nyawa de kubur siat kedung si jaina ke sinyak lon yang ka meninggal ba urang nyawa. Nya keun mak. Wo ni baknya mak pegah kedeh bak urang yang tajihis bahwa kubur pada gugur nyo tinggal lu temano temayang dan sebagainya tinggal terantar ke kubur lu semano lu ke pekapan lu semayang geba bak kuburan yang kagepuh buno di dadah. Roba kuburan kepetran le urang kubur. Kepetran lang kuburan. Geuteuha. Bomo raudatun min riyadil jannah. Teuha bomo yang kekuat. Nyo kan halusinasi. Kan halusinasi yang ba urang yang kubur. Tapi ada asli. Geu ada kepetran mayat legonya. Tempoh mayatnya gedan dua orang yang berbaju putih gecok mayatnya ke pertama dalam raudhatum min riyadil jannah, dalam sebuah tempat yang tempat tersebut bahagia daripada surga. Maknanya hana dalam liang lahatnya, hana dalam liang lahat yang kagegu gecok sehingga pingsan urang yang kubu-kubu. Orang yang dia ada ke pakan ji pingsan. Pakan ji sampai rubah. Puhek tak ikutan mayat. Gecok ia geplek ke mana sehingga sadar kembali. Dia sadar kembali dengan pun kejadian. Dicerita kejadian yang sebenarnya. Kejadian ini adalah di saat kau yang kepedran mayat, nyu mayatnya gejemput le dua draw urang. Anak kepekasuh malaikat le dua orang yang berpakaian putih. Gecok banyaknya kebublung gebal ke dalam raudhatum min riyadil jannah. Urang hang pate. Urang yang nadanya hang pate. Sababkan bak pandangan komnya. Urang pane nayanya ke lempo. Bahasa nanya lempo kah? Lempo kata apa mau balik air. Belahnya kan pingsan yang keajaiban yang terjadi. Pingsan sehingga ngegepli tersadar kembali. Pikirnya tidur. Gata tak menempo yang paling asli. Gejauh asli sehingga orang kampung mantang hana percaya. Kageh mantang dalam jiwa gonya hana sampai kali ba urang kageh pikir gonya pungong. Kemudian 2 bulan kemudian mak yang meninggal alimnya meninggal abang teman abang jihnya hana jabut gepegah bak urang kubunya nyo kaji no kubu saboh de tinyak lem ka meninggal abang jih teman gekeun nekuh kubu saboh de kaji
Jak goknya lagi biasa. Kemudian abang yang ide di rumah puno nyo lagi ada di berlaku lagi biasa, yaitu kagak sumano, kemudian ke pekapan, ke salat dan sebagainya, geme bak kuburan kembali. Di saat ke pertama dalam kuburan, kejadian juga sama. Gejok anunya, dia dua orang yang berpakaian putih juga ke pertama dalam Rawzatul min Riyadil Jannah. Kibar Rawzatul min Riyadil Jannah, urang kau punya hal kau bayang kibar keindahan. Pokoknya dua baju putih, gejok jenazah ke peluk. Geba dalam taman surga. Tapi pada kali yang keduanya, gomnyanyo hana pingsan. Bak kali keduanya hana pingsan dan hana pegah-pegah leba urang. Tapi di Bansyid gejak je langsung bakma anu urang yang meninggal dua belah. Gejak langsung bakma daripada dua anu gomnyan yang meninggal belah. Gejak bakma itu nanya. Putra amalan anak gata di uro-uro katanya. Putra ibu bubut anak gata dalam di uro ke siuro. Long heran. Bahkan sampai anak roh di bandua drawanya. Watai long putra jenazah. Nyo jenazah ni sabe na urun jemput le dua orang yang berbaju putih. Geba gede dalam Rawzatul min Riyadil Jannah. Jinan tanya Mbak Ron, putra amalan anak roh yang kebubut dalam siuro ke siuro. Mak kepikiran anak ibu amalan sapu lagi dah. Anak ibu amalan sapu lagi yang berdua. Yang nasi yang pertama meninggal, yaitu dia itu penuntut ilmu Allah. Tiang pun meninggal punya ni hana malam lebih. Itu mah biasa macam. Cuma aji yang adalah ia tuntut ilmu. Abang ji, pakan ji hana ijak tuntut ilmu, tapi ji imita ibantu untuk ada ijak tuntut ilmu. Imita untuk ibantu ada ijak tuntut ilmu. Maka dari demikian, ikutnya urang kubu bunuh, geplung uberaya geli, geplung masjid yang masih ternama ketua Walong di Syria. Kenan dia minta ulama. Dia minta ulama ikutnya untuk gebut. Umurnya wadahnya sekitar 40-an umur. Antara 50 dan 40. Menyadanya di nada jabut ke mana? Tapi yang kutera bagaimana? Nah, sebab punyo tidak mengenal usia. Usia dalam pengajian itu cuma angka. Nah, jadi umurnya 40 antara 40 dengan 50. Geja ada kedai Damaskus masjid. Dia cari gure untuk jabut. Gak minta goreng untuk gejabut. Bahkan karena gopnya yang nying langsung dan gopnya yang kalian langsung bahwa urang dua bunuh je gijok oleh malaikat ditamang dalam Rawzatul min Riyadil Jannah. Kemudian gebut inan di Syria di Damaskus gebut sehingga beliau malik. Dan sehingga banyak karangan-karangan beliau di saat itu yang dipasarkan, sehingga goknya menjadi urang malim, gebegaklah karangan-karangan pemicu goknya sampai je urang malim 4 bak bunuh hal-hal aneh. Hal aneh bunuh 4 itu, yaitu puncanya pada ilmu. Ada ji yaitu ijab tuntut ilmu, sehingga ada Allah kepemulia ji dengan cara dijemput jenazah jibat malaikat pertama dalam Rawzatul min Riyadil Jannah. Sedangkan abang ji yaitu bersusah payah dalam mencari nafkah untuk ibiayai ada dalam ijabut, juga ditanggung oleh Allah sama gupelaku ada Masya Allah. Nah, nyadibna keagungan yang terdapat dalam ilmu Allah. Ilmu Allah. Maka siapa tahu ada. Nah, hamba-hamba dari yang kajak punya han mustahil jenazah drawaninya dijemput le dua draw malaikah gua dalam Rawzatul min Riyadil Jannah. Tapi dengan ketentuan benar dem jabut dan berjumat untuk dijabut. Nyo kisah nyata. Kus
Mbak FB na mungkin dah lalu dengan FB pada tahun 2020 atau 2020 mungkin kembali ceritanya le Isyam. Mungkinlah ceritanya diceritakan dengan cerita yang sama karena cerita tersebut gonya bersanad dari urung sigoknya. Karena gonya cerita tersebut bersanad dari urung sigoknya. Yang kedua kedahsyatan ilmu. Jadi jangankan tuntun ilmu, aduan ni bono, kerja, diusaha, diminta ijuk kadoi untuk ijabah, tapi Allah tu berlaku siji lagi tu berlaku urang jabah. Bagaimana ke dengan gedanyo yang tatin jabah? Nampak ya? Kemudian faedah daripada tajabut lo, man kharaja li talibil ilmi wa adarakahu falahu ajrani min Allah, wa man kharaja wa lam yudrikuhu falahu ajrun min Allah. Tanyo taten jabut, tatubit di rumah tajabut, trok babut mantang na pengajian, tatemeng bet bak pengajiannya. Nyo oleh Allah lebih ketanggung oleh Allah katanya dua buah bahagian daripada bahagian pahala. Tak lebih dari rumah tajak beut tok tempat tajak beut na tadinga. Tak beut puai yang gepu beut le tunggu. Tak rumpak beut makna. Nyo oleh Allah Subhanahu wa taala gebi kegedanyo iaitu dua buah pahala. Pahala yang pertama, pahala tak keluar dari rumah untuk tajak beut, dan yang kedua tadinga beut yang kesumur beut. Kemudian kabote wa man kharaja wa lam yudriku, urang yang tubit menuntut ilmu. Trok baiknya kana ada beut tak betul. Kadang kita nyo katulah datuk gede. Katulah datuk gede pas tunggu awal kita beut. Tanya bila datuk. Trok datuk gede kabeh mun. Nyobek susah-susah Allah kagak jamin gerone kaflun minal ajri. Gebi sabuah bahagian le Allah tanggungan sabuah pahala geron gebi Allah. Pahala bersusah payah untuk nejak. Untuk nejak beut. Masya Allah. Apalagi nejak beut, nerumpak beut dua buah gebi pahala Allah. Jino tajak beut, terumpak beut, berarti gebi pahala le Allah sama. Dalam artian tak pahami dari hadis tersebut, dalam hal tajak beutnya hana hal yang merugikan. Untuk tatubit tajak beut hana hal yang merugikan. Bunuh setiap langkah yang tak gerak, kita nyo kasabe-sabe lagi ampun oleh malaikat. Kemudian wadah tajak beut, tok dua tempat tak beut, hana dalam buat beut ka selesai, nyo berarti kita nyo juga mendapat pahala daripada Allah. Daripada Allah. Nyan Umilum dan Urunji Agamdum. Nyan pahala daripada atau faedah-faedah daripada tajak. Faedah tajak beut. Kemudian faedah tajak beut adalah Allah ke pemudah bagi kita mata nadi kedua Allah ke pemudah bagi kita langkah tajak dalam surga. Menyertanya taringankan langkah untuk datin jak beut, nyo oleh Allah pula akan diperingan langkah gedanya untuk terdampang dalam syurga. Sejauh mana pengorbanan gedanya lambungnya, tak korbankan waktu, tak korbankan kesehatan, tak korbankan macam-macam hal untuk datin jak beut. Begitu juga oleh Allah sehingga dikorbankan beberapa hal kegetanya untuk mudah untuk terdampang dalam syurga Allah. Dalam syurga Allah. Makin jauh tajak beut, berarti lidahnya makin mudah untuk terdampang dalam syurga Allah. Makanya urut tahu berarti kau hebat lah ya. Urut tahu dan nak ajak beut mina jalan lain, kau orang lain dia baru tahu kena karena nyampak buka. Betul yang tak buka aja ya. Lagi ajak Jumaat nak dengar ngeken lawan dia Jumaat. Urang jak je jangan dapat le pahala. Tanya yang tahu giwek le. Tanya yang tahu mesti sampai masjid langsung masjid minta jalan lain putar baju baru datang. Pakat mangat pahala le. Menancinya dengan jabut nyo orang yang sekeliling tu belakangnya
Nyo tinggal kerja ke kota pusat lagi. Jakarta Pusat. Balap kena. Baru daik buat. Yang kedua ni mereka. Kedua tapi baik ni cak yang ini bangunan ni. Yang belum baik nya sampai lambat belum dia baru jauh nya dah boleh. Hanya karena pengorbanan belum dan pengorbanan untuk untuk jauh. Jadi makin jauh tak jauh nyo oleh Allah makin mudah keputamang kita dalam syurga Allah. Dalam syurga Allah. Kemudian hikmah lam tajabut li Allah Ta'ala nempu ampun bebina dosa. Li Allah Ta'ala nempu ampun bebina dosa. Sesuai dengan hadis Rasulullah, setiap sesuatu yang dalam dunia nyo mandum fitnah. Bebena yang dunia nyo mandum fitnah. Apa kata Rasulullah? Kecuali orang yang pergi mencari ilmu Allah. Urang yang minta ilmu Allah. Nyan urang yang minta ilmu Allah, nyo urang yang merumpok keampunan daripada Allah. Kemudian hikmah tajak belau setiap langkah dibalik daripada ketulih ke ketanyo gunung wajib, iaitu setiap langkah sabar langkah tagrak sabar lamin ke pemerdeka, dibalik daripada ke pemerdeka lamin sabar langkah tagrak untuk tajak sabar dosa yang ampuh Allah, sabar dosa yang disampuh Allah, sabar langkah tajak sabar dosa ampuh Allah, sabar langkah tajak sabar dosa disampuh Allah. Itu faedah daripada takdim jabut. Dumnale dosa dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah lakukan si ura-ura, tak berdoa kepada Allah dengan takdim jabutnya dosanya untuk ampun oleh Allah. Kemudian hikmah takdim jabut dalam majlis ilmu oleh Allah nepoduk ketentraman jiwa, tenang, merasa tenang. Kecuali hati-hati yang mempunyai yang hati mempunyai ada tajak bak beratnya macam apa damai giganya damai misal kadang-kadang upali damai lagi yang cik bayan tak ada peruang kan. Jadi urang yang tajak berat nyo dalam berat tersebut Allah menciptakan ketentraman. Cina kalian diknala urang kaya, urang yang sukses, tapi di saat urangnya nak pengajian selalu berhadiri. Bahkan karena mereka tahu ketentraman itu di dalam majlis. Bayar dah buka jauh. Urang ini Aceh roh tangi mandang. Urang kaya, kerjakan tu. Leho banyak tetap dalam majlis. Semayang leho tetap dalam masjid. Semayang asal tetap jiwa dalam masjid. Bahkan karena Allah kepeduk ketentraman di sini. Anak perlu tak apa-apa peng miliar raja urang nangro misalnya, atau tak menho yang galak tak apa, anak perlu tak apa nak cari kesenangan. Bahkan karena kesenangan yang hakiki adalah Allah ciptakan dalam majlis ilmu. Anak patih Cina coba-coba, Cina perhati ni coba-coba ni apa? Pasti ketentraman di sini. Memang peruan hantu ketentraman dalam majlis ilmu yang perhati hadirin ke gedung Allah. Yang hadirin ke gedung ya Allah Subhanahu wa taala. Karena majlis ilmunya adalah sabah syurga sebelum syurga yang hakikat di akhirat. Jadi majlis ilmunya nyo syurga sebelum syurganya hakikat sehingga di urang akhirat. Yang majlis ilmu. Jadi majlis ilmu yang tanya berat yang merupakan syurga sebelum syurga yang hakiki. Maka sudah pasti wadah keberahnya syurga sebelum syurga yang hakiki, bahwa majlis ilmunya adalah di sini ketentraman. Susah ada, maka susah rubah kembalinya, atau susah apa, susah dan sebagainya. Hana kepi rezeki dah Allah dalam dunia, hana kepemudah rezeki dah Allah dalam dunia dan sebagainya. Nyo susah-susah yang model laginya untuk mencari ketenangan, nyo nejak.
Anak perlu nak ropeng berjuta-juta, nak ropeng berjuta-juta. Anak perlu untuk nak minta kesenangan. Nurumpak memang kesenangan. Dengan peng juta-juta, nejak unang keluar, kemudian nyo tetap watan kesusahan mandangna. Pakon, karena ketenangan yang hakiki, la Allah kan pak jadi gebi. Tapi pak gebi diciptakan yaitu bak taruntut ide. Bak taruntut ide. Nampak? Yo sangkar juga nih. Jam bicara dengan 12. Yang lagi haba bunul pegang. Nyo dakwah prank sebenarnya. Adong kagak prank. Makna kagak prank kagak pegang model lagi nyo pegang kedua di tanah kayak sombong. Mulai ka dakwah pegang kepakat beul kan. Nyo kagak lagi na aja deh. Lagi na aja deh yang kelaginya faedah daripada tertutup ide. Mohon ke KHE tatari urung 2 dro tu kajak beut minimal sidro benar. KHE sidro nyo minimal dro tu beut mantang berpartisipasi benar kajak beut. Apalagi tanyonyo dalam perantauan pasti banyak cobaan, pasti kesalahan. Tanya udip di nang rogok, pasti kadang-kadang menemui kitanya juga lagi menemui go. Kesalahan yang dapuput mungkin sama lagi kesalahan yang dipuput ego. Mudah-mudahan ngentah hadiri majelis ilmi, la Allah kesalahan yang dapuputnya berdoa ampun li Allah. Dengan tahadiri majelis ilminya susah dan cobaan-cobaan yang berbeda Allah berjud ke sebagai penenang atau wujud ke sebagai ketentraman yang tertanam dalam jiwa kita bersama. Mungkin hanya etno yang dapat lo sampaikan. Lebih dan kurang lo lagi maaf pasti ka kurang hanya dapat lebih. Karena lagi haba puno persiapan pi kurang lengkap. Persiapan kurang. Karena kan lagi yang disampaikan nyo apabila ada kesalahan lo tua lagi maaf atau apabila ada salah dalam satu kata atau dua nyo yang mungkin ditegur satu atau dua kata ditegur atau yang mungkin juga perbaiki dengan gure-gure kita nyo nasino lagi Tuku Jafar atau lagi Tuku Haji kita tanya kembali itu bagonya. Mungkin yang saya yang dapat ulang sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa lijaddina wa lijaddatina wa lishayikhina wa limashayikhina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. اللهم اجعلنا من العلماء الصالحين واجعلنا من العلماء العاملين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا من الراشدين ولا تجعلنا من الجاهلين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لم نفهم. اللهم يسر علينا ولا
اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر البلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء وعن النار مخلصا يا حي يا قيوم. اللهم بالقرآن الكريم قلنا من الشقاوة إلى السعادة ومن البدعة إلى السنة ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخير كلها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم استجب دعاءنا فاشف مرضانا وارحم أمواتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب